awalnya 2 ya. Ini ada memori yang berdekatan 1 sampai 10. Kemudian memori awalnya menuju ke 2. Kedua ada informasi A dan menyambungkan ke 6 ya. Dari 6 ini akan disambungkan ke 6. Seret, ketemu 6. Informasinya di memori 6 ada B. Dan pointernya 1. Nah, 1 akan diarahkan atau diarahkan ke disambung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat kita akan membahas linked list. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan memahami apa itu linked list ya. Jadi setelah kemarin pertemuan 1, 2, 3 itu membahas array, kemudian array dimensi banyak atau multidimensi, kita masuk di pertemuan keempat ini adalah linked list ya. Apa itu linked list ya? Kita coba. Jadi linked list ini adalah sebuah penyimpanan ya, sebuah penyimpanan data di dalam memori ya. Berbeda dengan array ya. Kalau array ya, array itu adalah penyimpanan juga tapi dia statis ya, statis. Kalau linked list ini adalah dinamis ya. Jadi linked list ya. Bagaimana linked list menyimpan data? Nah, linked list menyimpan data itu berbeda dengan array. Linked list tidak menyimpan data di lokasi memori yang berdekatan. Untuk setiap item di lokasi memori, linked list menyimpan nilai item dan referensinya atau penunjuk ke item berikutnya. Sepasang item linked list dan referensi ke item berikutnya merupakan sebuah node. Jadi di dalam linked list ini nanti akan ada istilah yaitu node atau simpul ya. Kemudian di dalam node ataupun simpul itu akan ada data dan referensi. Jadi ada 2. Misalnya di sini, misalnya jika ada sebuah node terdiri dari 3, 4, 10, artinya node tersebut adalah 30, sedangkan item berikutnya disimpan di lokasi memori 10. Ya. Untuk melintasi linked list, Anda perlu mengetahui lokasi memori atau referensi dari node pertama dan node lainnya untuk dilintasi. Jadi linked list ini untuk mengaksesnya itu dia sekuensial, ya, sekuensial. Referensi di node pertama disebut dengan node awal. Jadi linked list tadi saya sudah singgung, linked list vs array. Ya. Jadi linked list ini adalah struktur data dinamis yang berarti memori yang dicadangkan untuk linked list dapat ditingkatkan atau dikurangi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari linked list saat runtime. Tidak ada memori yang dialokasikan untuk struktur data dari linked list ya. Setiap kali item baru diperlukan maka akan ditambahkan ke dalam link. Ya. Memori untuk node baru dibuat pada saat berjalan. Jadi node baru itu dibuat atau di-create pada saat sistem berjalan. Tidak seperti array itu dialokasikan terlebih dahulu memorinya. Ya. Jadi nanti kalian harus bisa mempelajari perbedaan dari array dan linked list. Ya. Di dalam kasus di mana item yang cukup ya tidak tersedia untuk mengisi semua indeks atau larik di ruang memori. Jadi di dalam array itu kan ada bisa terjadi memorinya yang kurang ya. Tapi kalau dengan linked list itu data
dan node itu bisa dimasukkan, disimpan sesuai dengan program yang diminta, yang dibuat. Nah, karena array membutuhkan lokasi memori yang berdekatan, jadi kalau array itu harus memorinya berdekatan, sangat sulit untuk menghapus atau menyisipkan item dalam array karena lokasi memori yang dari sejumlah besar item ya, yang harus diperbarui. Di sisi lain, item daftar tertaut tidak disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Ya. Oke, kemudian fleksibilitas dari linked list ini cocok untuk implementasi struktur data nanti seperti tumpukan, antrian, dan daftar. Jadi dengan memahami linked list nanti kita akan mempelajari ada tumpukan, ya, ada tumpukan, kemudian ada antrian atau queue, tumpukan itu stack, kemudian bisa juga ada grab, ya, daftar. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Nah, contoh ini linked list ya. Salah satu struktur data dinamis yang paling sederhana itu adalah linked list atau struktur berkait atau senarai berantai. Jadi linked list ini adalah suatu kumpulan komponen yang disusun secara berurutan dengan bantuan pointer. Ya. Linked list atau senarai berantai ini disebut juga dengan senarai satu arah atau one way list. Masing-masing komponen dinamakan dengan simpul atau node. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada node. Nah, di dalam node ini ada data dan pointer. Ini A ini datanya, 50 ini pointer. Ya. Kemudian ini 50 ini bisa menunjukkan ke alamat memori untuk pointer selanjutnya. Nah, ini A ya, ke 50. Nah, ini apa namanya? Menuju ke B ya. Di sini B ya. Dan seterusnya. Konsep dari linked list ini mudahnya kalau kita lihat kereta api. Nah, jadi kalau kereta api itu ada gerbong di depan ya sebagai head, kemudian ada gerbong-gerbong yang mengikutinya. Nah, itu di setiap gerbong kan ada apa namanya untuk pengaitnya atau pointernya. Setiap simpul dalam linked list terbagi menjadi dua bagian ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada medan informasi yang akan disimpan atau datanya. Kemudian ada penyambung atau link field. Ya, berisi alamat berikutnya. Bernilai 0 jika link tersebut tidak menunjuk ke data atau simpul ya, atau ke simpul lainnya. Kemudian penunjuk ini disebut dengan penunjuk 0 atau 0. Nah, ini linked list ya, mengandung sebuah variabel penunjuk list yang biasanya diberi dengan awal. Jadi start awal. Jadi linked list itu awalnya punya head atau awal. Ya, penunjuk awal start. Dari sini itu akan menunjuk ke memori ya. Start awal ini akan menunjuk ke node ataupun memori yang ditunjuk awalnya mana. Ya. Nah, ini contohnya ini awal, kemudian ke A ya. Kemudian di B, C, D dan E. Nah, ini kemudian ini E ini tidak ada pointernya. Jadi medan yang pertama ini adalah informasi atau medan informasi. Kemudian medan penyambungnya dari simpul kedua. Jadi ini ada informasi datanya, kemudian ini pointer. Pointer ini untuk menyambungkan ke lokasi selanjutnya. Listnya yang mana? Seperti itu. Nah, contohnya penyajian dari linked list di dalam memori ini. Contoh di dalam memori. Misalnya nilai awalnya 2. Ya.
Ini ada memori yang berdekatan 1 sampai 10. Kemudian memori awalnya menuju ke 2. Kedua ada informasi A dan menyambungkan ke 6 ya. Dari 6 ini akan disambungkan ke 6. Seret, ketemu 6. Informasinya di memori 6 ada B. Dan pointernya 1. Nah, 1 akan diarahkan atau disambungkan di list ke 1, memori 1, informasinya C, kemudian linknya ke 5, 5 dicari lagi, disambungkan ke 5, ada D, dan informasi sambungan pointernya 10, 10 ada informasi E, kemudian di sini ada sambungannya ke 8, 8, ada F, dan F di sini nilainya 0 atau habis atau 0 ya, habis. Jadi sambungan 8 akan menghasilkan A, B, C, D, E, F gitu informasinya. Nah, nantinya di dalam linked list ini kalian akan mempelajari beberapa tipe. Yang pertama ada single linked list, kemudian ada double linked list, dan yang ketiga adalah circular linked list. Ya. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait dengan single linked list. Ya. Single linked list ini adalah list yang paling sederhana dari semua variabel atau varian linked list. Ya. Jadi single linked list ini paling mudah, paling sederhana dari varian linked list. Dari 2 tadi ada double linked list, kemudian ada circular linked list. Ini paling sederhana. Jadi setiap node dalam satu link, ya, satu linked list terdiri atas item dan referensi ke item berikutnya, dan hanya itu. Di bagian ini kita akan melihat cara membuat node untuk single linked list bersama dengan fungsi untuk berbagai jenis penyimpanan, ya, ada transversal, jenis penyisipan, transversal, dan penghapusan. Nah, di dalam linked list nanti kalian akan melihat ini ada head, ya, ada head, kemudian objek, head ini akan menuju ke objek, ya, kemudian akan ada next-nya ke objek mana, ini next ini adalah linknya, kemudian next juga. Nah, di dalam linked list yang perlu kalian ketahui bahwa objek yang pertama, ya, objek yang pertama ini disebut sebagai head, dan objek yang terakhir itu disebut dengan tail. Head atau kepala, tail ini adalah belakang, ya, tail. Jadi setiap node memiliki pointer yang menunjuk ke simbol berikutnya sehingga terbentuk satu untaian. Dengan demikian hanya diperlukan sebuah variabel pointer, ya, susunan berupa untaian semacam ini, ya, semacam ini. Untaian ini disebut dengan single linked list. Nah, biasanya pada linked list untuk node terakhir itu akan berisi 0. 0 ini tidak merujuk kemana-mana, ya. Bentuk dari single linked list nih. Jadi single ini pointernya hanya satu dan satu arah, node-nya ke arah akhir, ya, menuju ke pointer akhir, ya. Linked list ini adalah node yang saling terhubung satu sama lain. Ya. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer, ya, ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berbeda. Ya. Untuk nilai terakhir pasti ini 0. Contohnya ini informasi FF1, FF2, FF3, FF4, ini informasinya A, B, C, D. Nah, ini di dalam A ini ada lokasi memorinya di FF1, kemudian merujuk ke FF2, ya, dan seterusnya. Nah, untuk implementasi di dalam bahasa Python, ini contohnya untuk pembuatan single linked list, perlu dibuat
node atau deklarasi kelas terlebih dahulu. Jadi menggunakan kelas node ya. Kelas node kemudian ini terbentuk ataupun dibuat sebuah metode initiate ya, inisial, self data, kemudian self item ini data, self ref sama dengan none. Jadi kelas node ini akan berisi dua variabel yaitu item dan referensi ya, atau ref ya. Kemudian nilai item akan ditetapkan oleh nilai yang diteruskan oleh konstruktor. Ini konstruktornya data. Sedangkan referensi awalnya akan di-setel ke nol ya, bukan nol tapi non. Non atau nol. Jadi tidak ada. Kemudian pembuatan kelas single linked list. Nah, ini membuat kelas single linked list. Ada method init ya, self start node sama dengan none. Nanti saya jelaskan di implementasi Python-nya. Ya. Kemudian ini membuat kelas tadi sama membuat kelas single linked list-nya awal ya, untuk menambahkan data ya, itu akan melakukan penyisipan ya. Penyisipan di awal atau head. Cara paling sederhana adalah menyisipkan item dari satu list dengan menambahkan item di awal. Untuk membuat fungsi penyisipan di awal, nah ini ada insert at start. Insert at start, new node sama dengan node data, new node ref sama dengan self start node, kemudian self start node sama dengan new node. Nah, ini scriptnya ya. Oke. Nah, ini bisa juga di insert di akhir. Di insert di akhir. Juga insert item itu di tengah. Ya, insert item di tengah. Penghapusan terlebih dahulu sebentar. Menghapus ya. Untuk menghapus ya, untuk menghapus itu perlu metode juga. Delete at start ya, if start none maka tidak bisa dihapus, kemudian return kalau tidak none baru dihapus. Oke, saya perlihatkan terlebih dahulu di Python-nya. Jadi yang akan kita bahas masih sama seperti sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita menggunakan Google Colabs ya untuk membahas linked list ya. Terlihat di sini ya. Linked list ya adalah struktur dinamis ya, struktur data dinamis. Disebut juga tadi struktur berkait atau senarai berantai, yaitu kumpulan komponen yang disusun secara berurutan dengan bantuan pointer ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, nanti ada beberapa jenis linked list. Yang pertama ini kita akan bahas single linked list. Kemudian minggu depan double linked list, dan yang ketiga ada circular linked list. Nah, di dalam circular linked list ini ada single circular linked list dan double circular linked list. Ya, itu. Ini awalnya untuk merefresh kembali ya. Nah, bagaimana sih modelnya? Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk single linked list datanya ya, data ini adalah node ya. Ini node, ada di node pertama, node kedua, node ketiga, node keempat. Ya. Nah, untuk node awal itu pasti ada disebutnya sebagai head, ya. Ada head. Kemudian ada reference next-nya. Di node awal itu ada data, kemudian ke reference B-nya berapa, ya, ke reference. Dan di D ini atau di paling ujung nilai referensinya pasti 0.